Akademia, belajar Pancasila sebentar yuk, bareng aku Dewi. Oke Akademia, pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul yang kita bahas kali ini adalah untuk menguasai pengetahuan kewarganegaraan dalam mengidentifikasi sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Akademia, istilah peradilan dibedakan dengan pengadilan. Peradilan menunjukkan pada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Dalam proses mengadili terdapat lembaga-lembaga lain yang terlibat, yaitu kepolisian, jaksa, dan advokat. Hasil akhir proses peradilan tersebut berupa keputusan hakim, karena hakim yang memimpin sidang pengadilan tersebut. Sistem peradilan Indonesia digolongkan dalam apa yang dinamakan sistem kontinental, yang ditandai dengan adanya lembaga kasasi oleh badan pengadilan tertinggi. Oke Akademia, kasasi itu diadakan semata-mata untuk mengawasi segi penerapan hukumnya dalam setiap putusan badan pengadilan. Dalam sistem yang lainnya, yaitu sistem Anglo-Saxon, semua instansi yang lebih tinggi dari pemeriksaan tingkat pertama adalah banding atau ulangan. Dalam instansi banding atau ulangan, semua pemeriksaan fakta atau bukti dan hukum diulangi seluruhnya. Nah, sistem peradilan Indonesia juga ditandai dengan tidak dikenalnya peradilan juri. Dalam peradilan juri ada orang-orang awam atau bukan ahli hukum, ikut duduk sebagai hakim dan ikut memutusi perkaranya. Peradilan juri hanya terdapat dalam peradilan pidana. Nah, karena Mahkamah Agung dalam peradilan melakukan dua fungsi, yaitu peradilan kasasi dan pengawasan, maka diartikan bahwa semua keputusan badan-badan peradilan di semua lingkungan itu tunduk kepada kasasi dan pengawasan tersebut oleh Mahkamah Agung. Karena ada berbagai lingkungan peradilan, maka diadakan beberapa ketentuan juga Mahkamah Agung. Lembaga kasasi dilakukan oleh Revolusi Prancis dan menghentikan berat berikutnya Nah, Akademia, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 24 ayat 2 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Konstitusi Akademia. Mahkamah Agung menurut pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Ini terdapat pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, akademia, dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum, antara lain diatur bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, yang harus memuat pertimbangan hukum, hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nah, akademia, penyidikan dalam perkara pidana dilakukan oleh polisi, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan dilakukan oleh jaksa, dan pemberian jasa hukum dilakukan oleh advokat. Adapun penyelesaiannya di luar pengadilan biasanya berkenaan dengan perkara perdata yang diselesaikan dengan cara arbitrase. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, ada lagi nih akademia, bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, akademia, lalu bagaimana sih seharusnya kita bersikap bila kita berperkara di pengadilan? Hal yang menjadi pedoman utama adalah bagaimana ketentuan hukum itu mengatur. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, kita ikuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum tersebut. Nah, hal ini merupakan konsekuensi dari negara hukum yang dianut di Indonesia. Tentunya tidak mudah dalam penegakan hukum, karena berbagai kepentingan dari banyak pihak. Semangat warga negara untuk tunduk pada hukum menjadi kunci tegaknya hukum dan keadilan. Pelaksanaan hukum yang baik adalah jalan keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Oke akademia, segitu dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga di share agar semua sobat akademia tahu bagaimana sih cara kita bertindak dalam pengadilan.